Halo, selamat datang di Kongko United TV. Pada kesempatan kali ini gue mau ngomongin tentang Pellistri yang kena COVID, Amad Diallo yang kita baru sign, dan juga Jack Grealish ya, yang ya sebagai pengganti Bruno Fernandes ya. Oke, kita ngomongin dulu Pellistri yang kena COVID ya. Jadi kita tahu ya, di Pellistri positif ya, dites positif COVID. Masalahnya adalah ini bakal nyebar nggak ya, karena kayak kita tahu di Fulham, di Manchester City ya kan, satu kena terus bisa beberapa kena, bahkan di tempat di klub-klub lain lah ya, di Serie A atau apa ya, kalau ada yang kena tuh bisa merembet ya. Nah, ini untuk Pellistri ini dia baru kena positif, kemungkinan besar gara-gara dia nggak tahu dia ngapain pas New Year ya, pas tahun baru, yang pasti sekarang baru ketes positif. Cuman permasalahannya adalah kemarin ini dia sempat training bareng sama tim inti kita ya. Jadi tim inti yang kita harapkan ya, yang oleh harapkan bakal main di lawan Watford nanti FA Cup ya. Jadi ini perlu dipantau lagi ya dalam ya, mungkin beberapa hari ke depan atau minggu depan, semoga tidak ada yang kena ya, pemain lain ya, terutama benar-benar tim krusial, pemain krusial kita kayak Bruno, Rashford ya, itu semoga mereka berdua nggak kena ya, ataupun juga Fred ya. Jadi ini penting banget ya. Jadi kita berharap aja ya nggak menyebar kemana-mana, dan cuma Pellistri doang yang kena ya. Kayak kemarin aja kan kita sebelumnya ada Alex Telles ya, kalau yang pernah kena ya. Setelah itu ada siapa lagi? Kan cuma Alex Telles doang ya di kita ya. Nah, kali ini Pellistri nih, tapi Pellistri ya sekali lagi problemnya dia sempat latihan bareng gitu sama tim utama kita. Jadi kita berharap aja nggak bakal nyebar ya. Kalau menyebar sih bahaya juga. Kenapa? Kalau sampai Bruno absen ya, kita bakal ketemu Ipul nih minggu depan nih. Ya, abis lawan Burnley kita bakal ketemu Ipul. Jadi ini bahaya banget nih, bahaya banget ya. Jangan sampai ya tim kita kena COVID ya. Oke, nextnya gue mau ngomongin tentang Amad Diallo ya. Welcome to Manchester United, Amad Diallo. Pendapatku tentang signing ini, tadinya gue nggak gitu tertarik tentang signing ini, karena feeling gue ini bukan yang bisa materi pemain bisa langsung pakai ya. Toh anyway umurnya nih dia setahun lebih muda dari Pellistri ya, dia 18, Pellistri 19. Tapi yang bikin gue menarik dari signing ini adalah dia dikasih nomor 19 ya. 19 itu nomor yang cukup rendah. Artinya apa? Apakah oleh ada rencana untuk memainkan dia, atau dia menjadi cadangan gitu loh di sisi kanan ya. Dan kita tahu sendiri kan, ada rumor di mana sebelum pasportnya si Amad Diallo jadi kan, si Atalanta pengen minjem si Diallo kan sampai akhir musim, tapi Ole nggak mau. Dia maunya sekarang, dia mau Diallo sekarang. Jadi ini bener-bener serius nih. Ini gue nggak tahu yang Ole lihat apa ya dari dia ya. Mungkin emang dia bener-bener tertarik sekali ya mainnya, apa yang bener-bener prospek ke depan ya. Kan dibilang kan Messi dari Italia lah atau apalah ya, Messinya Italia atau apa ya. Tapi ini sih gue bilang menarik sekali ya. Jadi karena dia dapat nomor 19, gue ada sedikit berharap ya kita bisa lihat langsung ini Amad Diallo memperkuat tim kita perlahan-lahan ya. Mungkin kayak Greenwood tahun lalu, benar nggak ya kan, dicadangin dulu gitu kan. Jadi biar dia siap gitu loh, siap untuk tempur lah ya kan. Tapi anyway, karena dia baru join, belum pernah training, dia nggak bakal main lawan Watford dia di FA ya. Jadi masih harus nunggu dulu. Cuman ya gitu, karena dia nomor 19, dikasih nomor 19 ya. 19 tuh satu di atas Bruno 18, dia 19 ya. Jadi ini pasti ada rencana nih, ini pasti ada, feeling gue cukup bagus nih ketimbang Pellistri kan. Pellistri nggak tahu dia nomor berapa, bener nggak? Yang pasti dia kalau nggak 20-an 30-an gitu kan. Jadi kan masih ada inilah, masih gede lah nomornya. Kalau dia nomor 19 loh ya. Jadi ini kalau gue bilang sih mungkin ada rencana untuk Ole memainkan dia ya, ketimbang Pellistri yang cadangan. Nah, kalau kita ngomong Diallo ini gimana profilnya ya, kalau gue bilang sih Diallo beda style sama yang namanya Facundo Pellistri ya. Kalau gue bilang Facundo Pellistri lebih ke arah wide winger ya, stay wide. Kalau Diallo lebih ke arah inverted winger ya. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Jujur gue nggak banyak nonton mereka main ya, belum pernah nonton mereka main jujur aja. Kalau lihat di YouTube ya, itu kan namanya YouTube ya, selalu yang bagus-bagus doang dikasih lihat, selalu apa ya, nggak bisa lah. Lagian di YouTube itu kebanyakan mereka masih yang liga bocah gitu loh. Jadi kita nggak tahu kalau dia main sebenarnya gimana ya. Jadi sebenarnya masih tanda tanya. Tapi anyway, gue tahu ini lebih ke inverted karena dia berkaki kiri ya, dominannya kaki kiri. Kalau dia dominan kaki kiri, main di winger kanan, berarti dia bakal lebih sering nusuk ke arah kotak penalti untuk shooting atau finishing. Ya, ini yang menurut gue
sangat menarik dari Amad Diallo. Sementara Pellistri kaki kanan, ya. Kalau Pellistri itu lebih ke arah kayak apa ya, kayak Jadon Sancho kali ya mungkin ya kalau analoginya. Jadi dia bisa stay wide gitu. Dia lebih ke arah stay wide, lebih ke arah kasih umpan atau crossing, bukan ke arah finishing atau shooting ya, karena kaki kanan main di kanan itu sangat susah untuk nembak ya. Lu mau ker bola susah, mau apa misangin bola lah ibaratnya, mau pisangin bola tuh susah. Kalau pakai kaki kiri lu misangin bola gampang gitu, ke far post aja. Jadi itu dari segi pilihan kaki itu menurut gua Diallo sama Pellistri jelas dua winger yang berbeda ya. Kalau Diallo yang harus kita bisa harapkan adalah mungkin dua-duanya jago dribbling ya, dua-duanya punya pace, tapi punya speed ya, tapi mungkin kalau untuk Diallo lebih diperhatikan adalah finishing dia ya kan, dan juga shooting dia. Kalau untuk si Pellistri mungkin lebih ke arah dia punya kreativitas sama crossing ya. Kalau gue bilang nih dari tahap awal ini ya, dan sekali lagi gue ngomong begini, gue belum lihat mereka main ya, terutama mereka main di tim senior, itu penting banget ya. Itu penting banget karena kita nggak bisa lihat berdasarkan YouTube doang ya. YouTube mah cuma yang bagus-bagus. Jadi ini benar-benar bikin gue excited sekali ya, benar-benar gue bikin excited sekali. Amad Diallo kasih nomor 19 kemungkinan besar bakal perlahan-lahan main ya ketimbang Pellistri. Kalau ketimbang kalian ngarepin pengen lihat Pellistri main, mendingin kalian ngarepin lihat si Amad Diallo main ya, karena ini kemungkinan besar kita bakal bisa lihat dia main di musim ini ya. Nggak banyak, nggak mungkin starter langsung 100% ya. Ya namanya Ronaldo masuk kita juga awal-awal kan nggak langsung kan, tapi untuk Diallo menurut gue chance-nya untuk main jauh lebih bagus dari Pellistri. Makanya gue tadinya biasa aja sama Amad Diallo jadi lebih excited gitu ya. Kayaknya si Ole ngebet banget nih dia udah mau datang ya kan, ngebet banget dia mau datang sama dikasih nomor 19 ya. Jadi wah, ini boleh banget nih untuk kita perhatikan ya, kita pantau nih Amad Diallo ya. Oke, selanjutnya gue mau ngomongin Grealish. Nah ini dia nih ya, ini foto kan sempet beredar terkenal lah ya di kalangan netizen ya, di mana waduh memenya banyak lah kalau di foto ya, kalau mau dicari juga ya kelihatan ya. Ya Ole sih kita udah tahu banget lah, Ole suka banget sama Jack Grealish ya. Kita tahu juga bahkan gini, kalau kita bisa bilang ya, Ole ini udah nargetin Jack Grealish dari sebelum Bruno datang ya. Awal musim tahun lalu itu kan kita ada 3 kandidat kuat ya sebagai pemain kreatif, Jack Grealish, James Maddison, sama Bruno Fernandes ya kan. Jelas Ole dan juga MU ya secara general pasti lebih milih orang Inggris, benar nggak ya kan, lebih milih orang Inggris ya. Tapi James Maddison profilnya nggak cocok sama kita ya, mungkin nggak tahu lah kenapa nggak cocok ya. Yang pasti James Maddison udah pasti out duluan. Terus jadi antara Bruno sama Jack Grealish gitu kan. Cuman Jack Grealish ini kan kita tahu sendiri, si Aston Villa jual mahal, bener nggak, jual mahal banget sama Jack Grealish. Dia pengen ngelepas Jack Grealish di harga berapa ya waktu itu ya, 60 sampai 80 lah gitu loh. Jadi Jack Grealish ini dijual mahal, jadi makanya kita akhirnya beli Bruno, dan itu sih kita bersyukur banget ya dapetin Bruno ya di harga sekitar 50 jutaan ya. Nah Jack Grealish sebenarnya dari awal Ole udah suka, dan Ole masih pengen beli Grealish ya kemarin, walaupun kita udah ada Bruno dia masih pengen beli ya. Cuman gitu, setelah Aston Villa nggak jadi degradasi, dinaikin harganya jadi 80 juta ya kan. Kalau beli Jack Grealish 80 juta, Jadon Sancho 100 juta ya, MU lebih milih targetin Jadon Sancho ketimbang Jack Grealish ya. Dan bodohnya lagi nih untuk Jack Grealish nih, kalau gue bilangnya, dia memutuskan untuk memperpanjang kontrak di Aston Villa. Aduh ya kan, menurut gue sih jadi kalau Jack Grealish untuk datang ke kita sih sudah sangat susah ya, kecuali kita mau keluarin biaya mahal. Tapi ya gitu, dia perpanjang kontrak 5 tahun ya kan. Sekarang ini Jack Grealish harganya kalau salah bisa 100 juta sekarang, kalau nggak salah, hampir sama, lebih murah dikit dari Jadon Sancho. Nah kalau gue bilang sih dengan harga segitu, dengan harga 60-an 80 juta, menurut gue Jack Grealish sudah kemahalan ya. Kayak gue pernah bilang kan, Jack Grealish ini udah umur 24-25, kayak Bruno Fernandes ya, ya ada plus minusnya lah. Kita nggak bisa Bruno lebih bagus, Jack Grealish lebih bagus, karena ada ya, mereka cara bermainnya beda ya kan. Jack Grealish lebih skillful, Bruno lebih ke arah flair gitu kan, lebih ke arah kreatif, lebih ke arah
Ya dia nggak jarang banyak gocek bola lah atau apalah, benar nggak, dia lebih mengutamakan kayak pemain seperti itu ya kan. Dan nggak ada yang jelek, ada yang bagus, tergantung situasi, benar nggak. Kita nggak bisa semuanya pemain kayak Bruno, kita perlu juga pemain yang bisa gocek, kita perlu juga pemain yang bisa crossing, kita perlu juga pemain yang kreatif, kita juga perlu pemain yang bisa pinter dalam link up play segala macam. Jadi ini menurut gue sih nggak ada yang lebih bagus dan yang lebih jelek, tapi dengan harga 80 juta Jack Grealish itu terlalu mahal ya, karena dia orang Inggris gitu ya, makanya dia jadi lebih mahal. Makanya gue nggak jujur kalau buat Jack Grealish untuk harga 80 sampai 100 ya, 80 gue bilang enggak gitu. Kalau 100 mah jelas gue bilang sih mendingan jangan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari posisi nih ya, Jack Grealish itu kan dia sering main di kiri atau di tengah, benar nggak? Jadi Jack Grealish ini sorry, kalau dari segi posisi dia bisa gantiin Bruno sama Rashford. Cuma masalahnya kalau di kiri itu kita udah banyak ya, kiri itu kita udah banyak, kita ada Rashford, kita ada Martial ya kan, dan James juga sebenarnya di kiri, cuma dipaksa dimain di kanan. Jadi kiri itu kita udah banyak, tambah Jack Grealish lagi kita ada 3 orang yang bisa main di kiri gitu loh. Buat apa? Sementara kita ada bolong di kanan ya kan, ada bolong di kanan gitu, kita perlu seorang winger di kanan ya. Jadi kalau Jack Grealish masuk gitu kan, dia cuma bisa buat gantiin Bruno ataupun Rashford kalau kecapean gitu kan. Tapi Rashford juga bisa di backing sama Martial benar di kiri. Jadi Jack Grealish ini menurut gue sedikit akhirnya nanti jadi clash gitu loh ya kan. Kita jelas nggak mungkin lebih milih Grealish ketimbang Rashford sekarang ini, nggak mungkin kan, atau milih Grealish ketimbang Bruno, karena Bruno nomor 10 udah pasti tergantikan. Jadi bisa-bisa nih orang bakal cadangan juga gitu loh ya, karena nggak ada tempat ya, kecuali dia pengen ya udah lu main di kanan, tapi bisa nggak Jack Grealish main di kanan ya. Bisa terbiasa nggak dia main di kanan ya. Kalau menurut gue sih mungkin bisa ya kalau untuk Grealish ya, karena kita walaupun Grealish skillful kayak Rashford, cuman dia lebih ke arah dia lebih ke arah kreatif gitu, dia lebih balance antara kreatif sama finishing ya, benar nggak? Kalau Rashford kan kita lihat dia dapat bola dia pasti mau coba untuk caranya gimana, gue pengen link up play atau gue pengen ngegolin, benar nggak? Itu yang dipikiran Rashford selalu, gocek, lewatin orang, gocek, link up play, atau dia yang ngegolin ya. Itu di otaknya ini. Kalau Grealish sedikit beda ya kan, dia kalau dapat bola dia masih bisa lihat gimana gue passing ke siapa, gue oper ke siapa atau apa gitu kan. Cuman ya gitu, dia biasanya main di kiri. Kalau dia main di kanan, apakah dia bisa melakukan hal itu semua ya? Itu yang jadi tanda tanya ya. Dan juga kita tahu Jack Grealish itu pakai kaki kanan, dia kirinya nggak gitu jalan. Kalau kaki kanan dia lebih jalan ya gitu, berarti kita bakal ngelihat Grealish yang bukan dia ngelewatin pemain terus dia shooting gitu, enggak. Mungkin dia lebih link up play, lewatin pemain sedikit gitu kan, baru dia coba crossing gitu, karena di kanan lebih gampang crossing pakai kaki kanan ya. Jadi pertanyaannya cuma itu, kalau dia bisa main di kanan ya mungkin masih oke ya, ketimbang kita beli Jadon Sancho, kita beli dia. Tapi again, Jadon Sancho kan ya umurnya masih 20, bener nggak? Dan ya Jadon Sancho walaupun sekarang lagi jelek, tapi kan dia talentnya tuh udah nggak udah nggak dipertanyakan lagi ya. Nah, kalau Jack Grealish juga masalahnya dia umur udah segitu gitu kan ya. Kalau dia harganya sama kayak Jadon Sancho ya jelas gue sih lebih milih Jadon Sancho, karena Jadon Sancho juga udah bisa langsung main di kanan. Jack Grealish sendiri ini masih tanda tanya, dia bisa nggak main di kanan ya. Makanya kalau gue bilang Jack Grealish dengan harga segitu sih, gue bilang sih menurut gue sih enggak banget, terlalu mahal ya kan. Tapi jelas Ole masih suka banget sama dia gitu. Buat pengganti Bruno di tengah masih oke, tapi apakah dia bisa menggantikan Bruno di tengah gitu kan, pertanyaannya itu kan. Karena gue lihat secara visi sama kreativitas masih kalah ya, masih belum sebagus Bruno ya. Gue bilang sih masih belum sebagus Bruno. Aset dia adalah dia coba dia skillful gitu aja, skillful sama ada kreativitasnya ya, bukan cuman kayak Rashford skillful dan cuma pengen coba finishing gitu kan. Kalau dia skillful dan masih ada visi dan kreativitasnya, cuman problemnya yaitu dengan skillnya dia itu, kreativitas sama visinya itu nggak segede Bruno ya, itu jelas ya. Jadi gitu, kalau untuk menurut gue Jack Grealish buat ganti Bruno sebenarnya oke, tapi dari secara posisi kita udah kebanyakan ya di kiri ya. Jadi dia kalau seandainya dia masuk MU pun dia benar-benar buat gantiin Bruno gitu di tengah, yang kita lagi nggak ada penggantinya, benar nggak kan? Kita lihat sendiri kan Bruno kemarin pas lawan Manchester City di Piala Carabao kan ya benar-benar nggak perform, dan kita perlu benar-benar pengganti Bruno. Cuma kalau untuk Jack Grealish sekarang ini sih kalau gue bilang sih ya, gue sih lebih milih kalau ada yang lain gitu yang sekalian bisa main di tengah dan main di kanan, itu lebih bagus lagi ketimbang Jack Grealish yang udah terbiasa main di kiri dan di tengah gitu loh ya. Dan menurut gue dia lebih efektif di kiri gitu, dia bisa
nusuk ke dalam. Kalau di kanan dia udah pasti rada susah untuk nusuk ke dalam, apalagi untuk shooting dan finishing. Ya, kecuali dia kaki kiri dia jalan deh gitu. Menurut gue sih kaki kiri dia sih nggak jalan. Ya kan, dia kaki kanan dia lebih kuat. Ya, jadi kalau gue bilang sih begitu untuk Jack Grealish. Ya jelas pemain yang sangat, ya kalau emang harganya tepat sih gue bilang sih harus dibeli gitu kan ya, walaupun kita udah banyak di kiri. Ya, walaupun kita udah banyak di kiri, toh dia anyway bisa ya rotasi sama si Bruno gitu kalau mau ya kan. Cuman ya gue lebih milih, kalau misalnya bisa milih pemain yang lebih bisa main di tengah sama di kanan. Nah, itu baru lebih keren deh. Ya, kalau bisa main tengah sama kanan, ya ibaratnya kayak Jadon Sancho lah ya kan, dia kaki kanan, dia tapi udah sering bisa main di tengah, bisa main di kanan gitu kan. Jadi itu lebih cocok kalau gue bilang dengan harga segitu ya. Kecuali kalau dia gitu lah, tiba-tiba Aston Villa, oh ya Jack Grealish harganya murah deh gitu kan, 60 lah, 60 atau 50 aja tuh masih oke gitu, 60 aja tuh udah masih oke. Tapi kalau di atas itu menurut gue sih kemahalan. Dan nggak mungkin dia dijual dengan harga segitu. Sebelumnya aja dengan kontrak mau habis saya, dia dipatokin dia 70 sampai 80, bener nggak? Sekarang udah baru perpanjang 5 tahun ya. 5 tahun dihargain 100 gitu kan, tuh gila gitu kan. Jadi ya kalau menurut gue sih ya dia nggak selevel itulah gitu loh, untuk harga 100 gitu yang di sampai ya 80 sampai 100 tuh enggak lah kalau gue bilang sih. Ya karena dia orang Inggris aja makanya lebih mahal, bener nggak? Itu aja problemnya. Karena dia orang Inggris. Ya. Jadi itu doang sih pendapat gue nih, penting banget ya harus ngomongin ya, karena Jack Grealish sering banget kan sampai sekarang pun nggak mati-mati nih isunya Jack Grealish bakal dibeli sama Ole gitu kan. Cuman ya kalau gue bilang sih ya dengan harga segitu nggak masuk akal lah untuk beli Jack Grealish ya. Kecuali bisa main di kanan nih, tiba-tiba oh ya dia sering main di kanan di Aston Villa. Oh cakep main di kanan, ya boleh deh. Ya kan, karena kita perlu banget nih sisi kanan nih. Ya dengan Wan-Bissaka yang kurang itu bisa crossing, dengan kurang bisa ngasih kreativitas ya. Kita perlu banget itu di kanan, oh, ada orang ya. Bisa kelihatan lah ibaratnya kalau Grealish nih main di kanan tuh kayak Rashford main di kanan. Ya bakal nggak terlalu efektif. Main jago ya iya, tapi nggak bakal terlalu efektif. Ya, jadi dia bakal berusaha banget untuk nyari ruangnya tuh rada ke kiri gitu loh, bukan dari kanan terus ya. Jadi ya beda banget lah pastilah. Ya, oke, sekian ya video dari gua ya, lumayan lah buat ditonton ya, sembari nunggu MU lawan Watford ya ntar malam ya. Dan ntar malam udah pasti kemungkinan besar Ighalo, gue bilang sini karena Ighalo mungkin pertandingan terakhir ya makanya dia main. Ya kita lihat aja lah gimana, dan James mungkin main ya. Jadi kemungkinan sih Ole dari press con-nya sih bakal rotasi pemain sih ntar malam sih ya. Anyway, ntar malam jam 3 ya, jam 3. Sorry berarti minggu pagi jam 3 di RCTI, kalau nggak di beIN Sport ya, bisa ditonton ya itu ya, MU lawan Watford. Oke. Sekian video dari gua, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.